Pada awal karyanya, Yesus beserta murid-muridnya tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Dan orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat mereka ada seorang yang kerasukan roh jahat. Dan orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus, orang Nazaret? Apakah engkau datang untuk membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus membentaknya, "Diam, keluarlah dari dia." Roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, roh itu keluar dari dia. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Guru ini berkata-kata dengan kuasa, roh-roh jahat pun ia perintah, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang tekun melaksanakannya. Kebenaran dan hidup kami. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu dan Bapak, saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di era kemajuan teknologi komunikasi yang luar biasa yang kita alami sekarang, ya, di dunia media sosial, sosmed, ya, banyak hal yang menjadi berita, bahkan menjadi trending topik semacam itu, ya, atau orang bilang menjadi viral, ya. Ada juga yang mengucapkannya dengan kebarat-baratan, viral, ya. Nah, saudara-saudari, kalau kita mengikuti bacaan Injil tadi, ya, saya membayangkan kalau Yesus hidup pada zaman kita ini, oh luar biasa, dia menjadi seorang figur yang selalu menjadi trending topik, selalu menjadi viral, ya. Dia menghiasi halaman-halaman Facebook kah, ya, apalagi YouTube, dan seterusnya dan seterusnya. Kita dengar tadi pada kalimat terakhir bacaan Injil, dikatakan lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. Kalau itu terjadi pada zaman sekarang ini, pasti tidak disebutkan cuma di seluruh daerah Galilea, tetapi di seluruh dunia, sampai di Sudiang juga. Nah, saudara dan saudari, ada berita yang heboh yang menjadi viral karena apa yang diberitakan itu adalah sesuatu yang baik. Ada juga karena sesuatu yang tidak baik, hoax, hate speech, ya, gosip dan seterusnya. Tetapi kita belajar dari Yesus, saudara-saudari, bahwa yang kita viralkan atau apa yang membuat diri kita itu menjadi sesuatu yang diviralkan atau menjadi sesuatu yang diceritakan orang, itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang benar,
sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Dan itulah yang Yesus tunjukkan kepada kita sekalian. Dia menjadi viral, dia menjadi figur yang menjadi bahan cerita orang kemana-mana karena dia berbuat baik. Dia menyembuhkan orang yang sakit, dia mengajar. Tadi di dalam cerita Injil jelas dikatakan dengan wibawa, dengan kuasa, sehingga banyak orang yang mendengar itu takjub, heran, sampai ada yang bilang, apa ini? Ini suatu ajaran baru. Guru ini berkata-kata dengan kuasa, roh-roh jahat pun ia perintahkan. Maka mari saudara-saudari kita belajar, nomor satu, menjadi pembawa berita kabar baik perihal kebaikan, perihal kebenaran bagi banyak orang. Itulah yang ditunjukkan Yesus. Lalu yang kedua, saudara-saudari, Yesus juga menunjukkan kepada kita bagaimana bereaksi ketika kita berhadapan dengan sikap, ucapan orang lain yang boleh jadi tidak menyenangkan. Yesus banyak kali mengalami itu, saudara-saudari, di dalam hidupnya. Ya, kita tahu misalnya cerita dia kembali ke Nazaret, dan di sana orang sekampung tahu siapa dia, siapa bapaknya, siapa ibunya. Setelah dia mengajar, orang-orang lalu justru bersikap minor, menolak dia, sampai Yesus katakan seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri. Di dalam Injil tadi juga kita mendengar penolakan terhadap Yesus, dan ironisnya yang menolak dia ini adalah roh jahat yang merasuki salah satu dari orang-orang yang ada di dalam rumah ibadah. Dan roh jahat itu berteriak secara sangat agresif, juga secara cukup provokatif, apa urusanmu dengan kami? Ya, ini kan sebuah penolakan. Apa urusanmu? Ya, jangan ku kepo, ya, jangan ku setak, ya, jangan ku GU, kira-kira begitu. Apa urusanmu? Kau datang di sini berdiri mengajar. Sekali lagi ini ironisnya justru datang dari roh jahat. Ya, hai Yesus orang Nazaret, dengan menyebut Nazaret itu sebetulnya secara tersamar mengatakan, siapa Tuhan jikau? Apa jikau? Orang Nazaret. Ku tahu je bapakmu, ku tahu je ibumu. Ya, kira-kira begitu. Itu di balik ungkapan Yesus orang Nazaret. Lalu kau datang mau membinasakan kami. Ini kan sangat provokatif, bisa mengundang reaksi orang lain juga. Siapa yang mau dibinasakan? Tapi saudara-saudari, Yesus tidak kalah terhadap ketidakbaikan. Yesus menunjukkan kepada kita niat baik untuk kebaikan, untuk kebenaran, tak pernah boleh kalah dengan sikap dan reaksi yang negatif atau minor dari orang lain. Di situ saya mau bilang Yesus mengajari kita menjadi pemenang-pemenang kehidupan dan bukan sebaliknya pecundang-pecundang kehidupan.